Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul tabarkan bi qiraati kitab Sabilul Iddikar wal i'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu minal aqmar lil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihi wa asra'i fi darin amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum. Kita balik lagi satu baris. Wa kadzalika la yakunu lana ba'dal arba'ina rahatun wala muzahamatun ala wazifatin wala farhun bi syai'in minad dunya. Setelah dibahas daripada Al-Arif Billah Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani ngasih ada hal-hal yang harus kita jaga ketika sudah umur 40 tahun. Wa kadzalika, demikian pula la yakunu lana ba'dal arba'ina, setelah kita berumur 40 tahun. Nah, berarti kita semua nih ya. Setelah berumur 40 tahun, la yakunu lana ba'dul arba'ina rahatun, dan sudah tidak ada lagi tuh bagi kita untuk rasa nyaman. Wala muzahmatun ala wazifatin, untuk tidak bersaing atas tugas karir pekerjaan yang sifatnya dunia. Wala farhun bi syai'in, dan juga tidak ada tuh kegembiraan sedikit pun dari perkara-perkara yang ada di dunia. Jadi lebih sedikit ketawanya dibanding sedihnya. Jangan banyak terus tertawa seperti orang yang sudah tidak lagi menghadapi usia kematian pada umurnya sudah 40 tahun. Kullu dzalika lidikil umri ba'dal arba'ina. Semua itu karena lidikil umri, udah sempit umur kalau sudah 40 tahun. Nah, kalau kita nih semua udah 40 tahun semua nih. Nah, udah sifatnya harus hati-hati. Udah pada sempit. Karena sudah mendekati masa 40 itu masa pulang. Umur 30 sampai 50 udah masa dewasa. Mendekati masa kuhulah. Wa adami munasabatil ghaflah wa sahwi wa la'bi liman asyrafa ala mu'tarakil manaya. Udah enggak patut tuh bagi kita semua yang sudah berumur 40 tahun. Ghaflah, lalai. Wasyahwin, dan lupa. Wala'bin, banyak bersenda gurau. Bagi orang yang sudah mendekati kematian 60 atau paling enggak 70 tahun, udah enggak boleh lagi kalau sudah lewat 40 tahun memperbanyak senda gurau, memperbanyak bercanda, lalai, banyak lupanya. Nah, kenapa? Karena sudah mendekati masa kematian 60 sampai 70 tahun tuh. Saya banyak menjumpai an-nasa, manusia, beberapa orang, wahum yatafaqqahuna, mereka berlomba-lomba untuk ngaji. Yatafaqqahuna, ngaji, berlomba-lomba pada ngaji semua, mencari ilmu pengetahuan, ila arba'ina, sampai umur 40 tahun. Nah, jadi menjelang umur 40 tahun itu mereka semua banyak ngaji, kesana kemari ngaji, ke setiap pesantren, tiap majlis taklim. Setelah berumur 40 tahun, mereka menyibukkan diri untuk mengamalkan ilmu yang mereka pelajari ketika sebelum umur 40 tahun. Kayak gitu, ketika zaman Imam Malik nih. Jadi menjelang 40 tuh semua getol ngaji semua. Ngaji, berlomba-lomba, semua orang pada banyak yang ngaji. Setelah 40 tahun ke sana, mereka sudah mulai menyibukkan diri mengamalkan ilmu yang mereka pelajari sebelum 40 tahun itu. Dan tidak ada sedikit pun waktu kosong bagi mereka untuk melihat kepada perkara-perkara dunia. Udah sibuk aja tuh ibadah. Pokoknya semua yang dipelajari, semua yang diaji, diamalin sama mereka tuh. Udah gak sempat lagi tuh sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah. Walama balagho al-Imam Syafi'i, dan tatkala Imam Syafi'i rahimallahu arba'ina sanatan, berumur 40 tahun, sara yamshi 'alal 'asa, berjalan menggunakan tongkat. Nah, jalan menggunakan tongkat itu adalah merupakan sunnah.
Jadi kalau ada yang pakai tongkat, keskolot ya. Apa? Buat mengingat. Nah, buat mengingat kita bahwa memang usia kondisi sudah tua. Nah, pakai tongkat gitu. Jadi banyak tuh biasanya sebagian para guru-guru, kiai umurnya baru 40 masih muda tapi pakai tongkat. Nah, bukan semata-mata karena sakit juga, enggak. Karena ada yang saya juga pakai tongkat. Kenapa? Itu merupakan sunnah mengingatkan bahwa sekarang usia tuh sudah lewat dari 40 gitu. Nah, jadi jangan nanti ibu-ibu sih bawa tongkat semua, jangan. Udah bawa tongkat sini semua. Aduh. La adzkuru anni musafirun intaha. Maka tatkala ditanya, banyak yang menanyakan kepada Imam Syafi'i, kenapa kok pakai tongkat? Yaqulu, dijawab oleh Imam Syafi'i, la adzkuru anni musafirun. Untuk sungguh tongkat ini mengingatkan diriku bahwa aku sedang dalam kondisi musafir. Yang sementara kondisi perjalananku ini akan mencapai batas tujuan akhirnya, yaitu kematian. Nah, jadi semata-mata ditanya kenapa kok Imam Syafi'i baru 40 tahun masih gagah, kok masih pakai tongkat? Dijawab, ini untuk mengingatkanku bahwa kondisiku sekarang dalam keadaan musafir yang sudah mencapai lokasi tujuan. Apa? Kematian. Dan demi Allah, katanya, inni sirtu ara nafsi. Sesungguhnya aku saat ini memandang diriku, al-an sekarang, misla ta'ir, seperti burung. Al-mahbusun fil khafas, yang terkurung di dalam sangkar. Maka keluarlah seluruh tubuhku ini minal khafas, daripada sangkar, fil hawa. Jadi tubuhnya ini ada di luar sangkar. Wasoro muawwakan bi ka'bi fil khafas faqat. Dan sementara rintangan pada kakinya saja yang ada di sangkar. Maka statusku sekarang ini adalah seperti itu. Satu sisi aku berada di luar seperti burung yang kondisinya berada di luar sangkar, sementara kakiku masih terikat dengan sangkar. Dan tidak ada pada diriku ini sisa-sisa keinginan untuk tinggal di dunia. Jadi udah nggak ada tuh seperti burung tuh. Udah nggak ada keinginan sedikit pun dia senang tinggal di alam dunia. Ingin panjang umur, nggak ada keinginan tuh. Ingin bersenang-senang di dunia. Dan tidak ada ahadun, seorang pun min ashabi, daripada sahabat-sahabatku, fil halli antu tiani syai'an, dalam meluluhkan hatiku dengan pemberian kepadaku berupa sedekah. Nggak ada yang bisa meluluhkan walaupun berupa sedekah. Au yadhkura li syai'an min ahwaliha illa ma yalzamuni syar'an, atau ia mengingatkan diriku sesuatu dari berbagai kondisi ahwaliha dunia, illa, kecuali mayalzimuni syar'an, kecuali yang menjadi kewajibanku menurut syariat. Antara diriku dan antara sahabatku, yaitu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. In dzakara li syai'an minha ghaira ma lazimani. In, jika dzakaroli, sahabatku mengingatkanku, syai'an, tentang sesuatu, minha, dari dunia, ghairu ma lazimani, yang bukan sesuatu yang mesti bagiku. Dan aku katakan, wa aqulu hasbiyallahu wallahu yaj'alu kulli ihwani kadzalika, amin. Wa aqulu, dan aku berkata, hasbiyallah, cukup bagiku Allah, wallahu yaj'alu kulli ihwani, dan semoga Allah menjadikan seluruh sahabat-sahabatku seperti itu juga. Artinya udah cukup selama ini adalah hanya Allah, hasbi Allah. Wallahu yaj'alu kulli ihwani kadzalika, dan mendoakan semoga sahabat-sahabatku juga sama seperti itu. Wa qala, dan berkata Wahb nu Munabbih, Syekh Wahab bin Munabbih rahimallahu taala, qara'tu fi ba'dil kutub, aku telah membaca fi ba'dil kutub, pada sebagian kitab-kitab, anna, bahwasanya munadian yunadi, ada penyeru, ada yang manggil, ada yang berkata, ada yang menyeru, yang selalu berseru minas sama, di langit rabi'ah, di langit keempat, kulla sobahin, setiap pagi. Kitanya aja nggak dengar,
Setiap pagi itu ada yang manggil dari langit keempat. Orang-orang tertentu mendengar, hanya kitanya saja yang tidak peka, jadi tidak mendengar. Selalu diingatkan tuh setiap subuh dari langit keempat. Nah, penyeru itu berkata, wahai anak-anak Adam, kalian yang telah berusia arba'ina 40 tahun, kalian adalah tanaman-tanaman yang telah dekat ke masa panen. Kalian adalah bagaikan tanaman-tanaman yang tanaman ini sudah dekat ke dalam masa panen. Terus teriak lagi, abna al-khamsina, wahai anak-anak Adam, para manusia yang telah berumur 50 tahun, madza qaddamtum wa madza akhartum, apa yang telah kalian qaddamtum, kalian prioritaskan dalam segala perbuatan, wa madza akhartum, dan apa yang telah kalian tangguhkan selama hidup ini. Apa yang diprioritaskan, apa yang nggak dikerjakan tuh ketika umur 50 tahun. Nah, kita udah tahu kalau udah 50 tahun, carilah pekerjaan-pekerjaan yang prioritas, mana yang enggak kasih yang lain. Yang prioritas buat kita yang tujuan akhirat itu yang kita kerjain gitu. Yang kita kerjakan juga sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya dunia, serahin sama yang lain gitu. Nah, umur 50 tahun tuh tugas kita adalah prioritas ke dalam urusan-urusan akhirat. Wahai anak-anak Adam, para manusia yang berumur 60 tahun, la udhro, nggak ada uzur lagi dah, nggak ada alasan lakum bagi kalian. Sekiranya sebagai makhluk kalian tidak pernah diciptakan lagi. Sekiranya kalian yang tidak pernah diciptakan lagi. Udah nggak ada alasan lagi udah kalau udah umur 60 tahun. Artinya kalau udah 60 tahun tuh udah fokus ibadah aja. Ibadah ke akhirat, tadarus, bolak-balik masjid, terus tadarusan. Pokoknya habisin waktu itu. Nggak ada waktu kosong kecuali di situ ada ibadah. Kan udah nggak tahu nih, tinggal menghitung hari aja nih. Entah besok, kalau udah 60 tahun, ya mungkin kalau nggak sore, ntar malam, kalau nggak bisa pagi. Udah dekat gitu. Nah, berarti celah-celah kosong, jangan sampai ada celah-celah kosong yang kita tidak dipakai lagi beribadah gitu. Ada di Masjid Celendek tuh, kejadian termasuk viral juga. Ada seorang jamaah nanya, katanya, apakah kalau kita nanti meninggal kita akan bertemu dengan Rasulullah? Nah, dia nanya gitu, senderan gitu. Nah, langsung dijawab sama ustadznya, insya Allah kalau selama tergantung amal kita. Kalau amal kita itu nanti akan menentukan seberapa dekat kita dengan Rasulullah. Kalau amalnya banyak, dekat. Semakin banyak lagi semakin dekat. Banyak lagi semakin dekat gitu. Kemudian yang nanya meninggal. Nah, meninggal setelah nanya seperti itu, meninggal. Alhamdulillah meninggal dalam keadaan kondisi lagi ngaji gitu, lagi ngaji meninggal. Nah, insya Allah yang begitu mah husnul khotimah. Nah, kita memohon kepada Allah meninggal itu dalam keadaan meninggal yang baik, di tempat-tempat yang baik gitu. Meninggal lagi ngaji, meninggal lagi sholat, meninggal lagi tadarus, meninggal lagi baca Quran, meninggal lagi baca megang tasbih gitu. Nauzubillah, jangan sampai meninggal dalam kondisi-kondisi yang hina gitu. Kemudian setelah usai usia dewasa yang 30 sampai 50 itu, maka berpindahlah ke dalam usia kuhulah. Ila halis suyukhukhah. Berpindah ke usia suyukhoh, syekh. Kalau suyukhoh ini bentuknya jamak. Suyukhoh ke dalam usia suyukhoh. Wahwa minal khamsina ila sab'ina, yaitu mulai dari usia 50 sampai usia 70. Alama dzakarahu Ibnul Zawji, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Zawji. Jadi usia sudah syekh itu, sudah tua itu, yaitu umur 50 sampai 70 tahun. Waqad qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma yukhrijukum tiflan, tsumma litablughu ashuddakum, tsumma litakunu syuyukhan, wa minkum man yatuwaffa min qablu, wa litablughu ajalan musamma, wa la'allakum ta'qilun." Dan kemudian yukhrijukum, kalian dilahirkan, kamu sebagai seorang tiflan, sebagai seorang anak. Tsumma, kemudian litablugu, kemudian kalian dibiarkan hidup supaya kalian sampai asyuddakum, menjadi usia dewasa.
tsumma litakunu suyukhan, kemudian kalian dibiarkan hidup sampai suyukhan, menjadi usia dewasa. Wa minkum, di antara kalian man yatawafa, ada yang diwafatkan min qablu, dari sebelum itu. Walitablugu ajalan musamma, supaya kamu sampai kepada ajal musamma yang ditentukan. Wala'alakum ta'qilun, dan supaya kalian memahami kondisi seperti itu. Nah, dikatakan tuh, dikatakan dari mulai tiflun, dari mulai terus menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, ada yang meninggal sebelumnya, ada yang setelahnya. Itu jadi pelajaran buat kita gitu, bahwa kematian itu datangnya juga tidak ditentukan. Bukannya berarti santai aja, toh meninggal rata ntar 60-70 tahun, santai. Sekarang masih 25, sekarang masih cukup waktu lah, santai aja gitu. Enggak, bahkan banyak juga yang meninggal umurnya lebih muda dari kita, umur 30, 25, bahkan yang masih SMP, ada yang SD meninggal, bahkan ada yang TK meninggal, ada yang lebih dulu. Nah, umur itu tidak ditentukan oleh meninggal tidak ditentukan oleh umur, tapi kita harus selalu waspada, apalagi yang sudah berumur di atas 40 ke atas gitu. Nah, masih bersyukur kita ini masih dikasih umur nih buat kita buat jaga-jaga. Jangan sampai terlena. Udah nggak pantas tuh ibu-ibu tuh nongkrong di tempat karaoke. Udah nggak pantas dan nggak layak gitu loh. Udah nongkrong di tempat-tempat yang di situ tempat mendekatkan kita diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut kalau pas lagi nongkrong kita dicabut nyawa, alhamdulillah nongkrongnya lagi di majelis taklim gitu. Kalau lagi nongkrong terus dicabut meninggal dalam keadaan lagi megang mic, nggak lucu, meninggal lagi megang mic karaokean. Nauzubillah min jali. Pada usia ini kembalinya masa kekuatan tuh kembali kepada masa melemah. Udah mulai kelihatan tuh di umur periode ini, kelihatan tuh semuanya sudah mulai melemah, mata udah mulai melemah. Kalau udah baca-baca, udah mulai cari-cari kacamata, udah nggak kuat jalan, kondisi berdiri juga udah nggak kuat, jangan berdiri, duduk aja juga udah nggak kuat lama, semuanya udah mulai melemah semua tuh. Dan pada usia inilah al-waqtu ladzi samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada usia inilah terjadi waktu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia disebut dengan medan tempur menjelang kematian. Bagaimana sih orang ke medan perang? Antara hidup dan mati. Dan dia harus siap-siap. Ya kalau nggak dia ngebunuh orang, dia akan dibunuh. Dan peluang dia dibunuh akan lebih besar. Nah, usia ini adalah disebut dengan mu'tarakal manaya wa huwa sitina ila sab'ina, yaitu umur dari 60 menjelang 70. Itu udah medan perang untuk kematian. Artinya, orang kalau sudah di medan perang, udah nggak mikir yang lain-lain tuh. Kenapa? Bisa aja dia nanti lagi meleng ke hunus tombak, dia lagi dia bertempur itu, ada yang meleset atau ada yang ngebunuh dari belakang. Pokoknya setiap saat dia pasti akan terbunuh. Nah, ini umur 60 sampai 70 udah nggak ada lagi sisa waktu untuk main-main. Ibadah aja terus. Kenapa? Alhamdulillah dikasih kesempatan gitu. Kesempatan 60 sampai 70 tuh dikasih kesempatan. Udah jangan dipakai buat main-main lagi nih. Habiskan waktu. Kalau boleh dikatakan, aduh, bolak-balik masjid capek, tadarus capek. Udah, lebih baik capek memanfaatkan sisa umur itu, toh setelah mati nggak capek lagi gitu. Udah beres urusan gitu. Lebih baik capek mati karena kecapean ibadah, udah jelas hasilnya, daripada nanti capek nggak jelas gitu. Nah, kalau melihat daripada Rasulullah, rata-rata umur daripada umat Muhammad itu 60-70 gitu. Tapi bukan berarti juga baru 40 santai, masih 20-an lagi. Enggak, jangan gitu. Umur daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali semuanya rata-rata berumur 60 tahunan. Wa amma, dan kecuali Utsman, Sayyidina Utsman sampai batas usia 80 tahun, lebih panjang umurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah aku panjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk apa? Untuk berfikir. Karena sudah diberikan an-nazir, peringatan. Peringatan itu siapa? Pemberi peringatan itulah satu, Al-Quran. Yang kedua, Rasul. Yang ketiga, syaibu, uban. Nah, jadi kalau ngeliat uban, udah. Uban ini pemberi peringatan nih. Jangan diumpetin ubannya.
Jangan dicabut lagi. Oh, ada uban nih, cabut. Oh, habis saya botak jadinya. Jangan dicabut. Karena itu buat pengingat kita. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan Allah memberikan keuzuran ilamriin kepada seseorang, akharallahu ajalahu, yang orang itu telah Allah akhirkan umurnya sampai 60 tahun. Wa mana adzarallah, dan makna uzur yang telah Allah berikan, maksudnya yang Allah akhirkan uzurnya itu adalah bahwa Allah tidak akan meninggalkan kepadanya keuzuran yang dijadikan ujur baginya, bahwa hal itu akan cepat datang ajal dan menjadi pendek masa usianya, panjang ajal dan pendek usianya. Bahwasanya umat ini adalah min aksoril umam, yaitu umam yang paling pendek usianya dibanding umat-umat yang lain. Nah, umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling pendek usianya dibanding umat-umat yang lain. Dan sungguh, kana rajulu min umami sabiqah yu'ammaru alfa wa ma qarabaha aw zada 'alaiha. Dan sungguh ditemukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki dari umat terdahulu itu usianya berumur 1000 tahun. Ada yang mendekati 1000 tahun, bahkan ada yang lebih umurnya dari 1000 tahun. Jadi rata-rata ada yang 1000, ada yang kurang dari 1000, ada yang lebih daripada 1000. Kita doang yang paling pendek, hanya 60 tahunan. Telah berkata sebagian ulama-ulama, orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, itu mimpi basahnya itu ketika berumur 80 tahun. Jadi kita udah lewat masa-masa indah, dia baru ngalamin masa mimpi basah gitu. Kasihan sebenarnya sih, telat banget umurnya. Jadi orang-orang terdahulu itu mimpi basahnya itu ketika umur 80 tahun. Kita udah melewati masa menikmati masa itu, udah bahkan mau mati, dia baru nikmatin mimpi basah doang baru. Dan diriwayatkan sebagian daripada anak-anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, ada yang wafat limi'atai sanatin, ada yang wafatnya usia 200 tahun, cuma 200 tahun. Fatarahmat, lalu sebagian yang lain makhluk itu berbelas kasihan sama orang yang meninggalnya umur 20 tahun. Jadi apa? Ada perasaan iba, kasihan nih orang umurnya kok meninggalnya usia muda. Gitu loh. Kasihan nih orang nih. Umurnya meninggalnya dalam usia yang masih muda, cuma 200 tahun gitu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Ibrahim yang disebut dengan Khalilullah alaihi salam dikhitan pada usia 80 tahun. Dan Allah memberikan perintah itu memang ketika usia 80 tahun. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah tatkala menganggap pendek umur daripada umatnya dibanding umur umat yang terdahulu, sa'alallah, maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, kenapa kok umatku ini umurnya pendek-pendek banget, cuma 60, 70, paling lama 80. Nah, sedangkan umat terdahulu 80 aja baru mimpi, 80 aja baru disunat. Kenapa kok umatku pendek-pendek? Min haitsu, karena dilihat dari satu sisi pandangan, idza kasurat, apabila umur umat beliau pendek, lam tatul ayyamuhum fi taatillah, maka tidak akan panjang hari-hari mereka untuk melakukan taat kepada Allah. Maksudnya beramal untuk hari akhirat. Maka oleh sebab karena itu, maka akan sedikit bagian-bagian daripada umatku dari ganjaran pahala Allah dan derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Lalu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad, memberikan Lailatul Qadar, allati hiya khairum min alfi syahr, yang mana Lailatul Qadar satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kan berarti ada 1000 bulan. 1000 bagi 12 sekitar 84 tahun satu malam itu. Nah, kalau dia mengalami 2 kali Lailatul Qadar,
3 kali, 4 kali, 5 kali, tinggal dikali itu. Semata-mata itu adalah bentuk tatwilan, pemanjangan li'amarhim pada umur-umur umatnya Nabi Muhammad, wa tad'ifan untuk melipat gandakan li thawabihim untuk ganjaran mereka, wa hasanatihim dan kebaikan-kebaikan mereka. Coba tuh nggak baiknya tuh. Umur pendek, pahalanya berlipat. Ini yang salah satu yang membuat Nabi Musa pengen memiliki umat seperti itu. Umur pendek, tapi sekali ngerjain amal umurnya ganjaran pahalanya berlipat-lipat, seperti satu malam itu seperti 1000 bulan, seperti mengerjakan 84 tahun gitu. Ini umatnya terdahulu udah umurnya panjang, terus amalnya nggak dilipatkan lagi. Nah, sedangkan umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek, sekalinya mengerjakan amal, pahala ganjarannya dilipat gandakan. Sungguh sangat spesial. Hatta sehingga yasirul wahidu minhum, seorang dari umatnya Nabi Muhammad, apabila qoma fiha, apabila melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, bi taatillahi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yasiru maka menjadi ka'annahu qoma alfa syahrin, seolah-olah dia melakukan ibadah selama 1000 bulan yang pada satu malam itu. Ya udah, pada malam Lailatul Qadar nih perbanyak nih. Kalau di Mekah, Madinah itu terlihat malam seperti siang, siang itu seperti malam. Maksudnya malam itu udah kayak siang, orang semua rame di masjid. Semua rame di masjid, ada urusan, ada yang itikaf, ada yang tidurnya sengaja di masjid, dia sekalian niat itikaf. Ada yang waktu malamnya dipakai buat ngajar. Pokoknya malam itu habis dipakai untuk ibadah. Siangnya itu sepi itu kota. Tidur semua. Habis sholat subuh, diam dulu di masjid. Nah, tandanya lampu di masjid mati, itu tanda masuk waktu duha. Nah, mereka duha, udah leng-lengan tuh. Pulang dah tuh, tidur. Menjelang zuhur bangun. Udah mulai bikin persiapan untuk buka puasa, siap-siap. Menjelang asar, udah rapi, berangkat tuh ke masjid tuh. Menyiapkan bukaan di sepanjang teras masjid dan di dalam masjid, disiapin itu semua buat bukaan tuh buat mereka. Jadi full malamnya ibadah, siangnya mereka juga ibadah. 1000 bulan sama dengan 84 tahun. 84 tahun. Hampir 1000 kan? Hampir 1000 gitu loh. Jadi artinya umurnya umat Nabi Muhammad ini hampir sebanding nggak dengan umat-umat terdahulu gitu. Kalau mengerjakan amal kebaikan, kalau nggak ya sama aja. Maka di sini diperintahkan manfaatkan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Nah, biasanya getol itu kapan? Udah 10 hari akhir tuh. 10 akhir tuh rame gitu. Nah, pagi sepi gitu. Kalau kita kebalikannya dari kita. Yang taraweh sepi, yang sholat witir tengah malam kosong, mall rame. Mall, terus yang di pinggir jalan pedagang kaki lima tuh rame semua, sampai macet tuh jembatan merah kalau udah menjelang 10 hari terakhir. Kebalikannya kita itu, nggak ngerti. Faman qama fi lailatul qadri ithnata asyrata sanatan, maka siapa saja yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar itsna asyara sanatan, selama 12 tahun, misalnya kana kaman asya fi taatillahi alfa sanatin aw akthar, maka seolah-olah orang tersebut sama dia hidup di dalam taat kepada Allah selama 1000 tahun gitu. Jadi selama 12 tahun nih dia ibadah getol terus pada malam-malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Kita nggak ada yang tahu. Yang pasti ya udah tiap malam kita anggap Lailatul Qadar gitu. Jangan dipilih-pilih. Malam ganjil. Oh, biasanya nanti ini malam pas malam pertengahan. Oh, malam yang nanti ada tanda-tandanya begini, ya itu boleh aja. Tapi buat jaga-jaga tiap malam kita anggap adalah malam Lailatul Qadar. Semata-mata hal itu adalah keberkahannya dari Rasulullah dan kemuliaannya daripada Rasulullah. Nah, kita ngedapetin Lailatul Qadar itu semata-mata adalah perjuangan Rasulullah pengen umatnya dapat pahala ganjaran seperti umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Gitu. Karena nggak pengen umatnya nanti taatnya tuh sedikit. Gara-gara taatnya sedikit, karena umurnya pendek, jadi masuk neraka. Rasulullah nggak mau.
sampai memohon, mengibadah kepada Allah, akhirnya sama Allah dikasih. Untuk umat Nabi Muhammad khusus ada malam Lailatul Qadar, yaitu pada umur-umur sudah syekh, sudah tua. Yaglibu alal insan ruju' ilallah. Biasanya manusia akan kembali kepada Allah. Dan biasanya syiddatul inayah, berupaya keras untuk mempersiapkan bekal lil akhirah, untuk menuju alam akhirat. Nah, orang pada usia itu sebenarnya sudah harus begitu tuh. Yaglib alal insan ar-ruju', cenderung untuk kembali kepada Allah dan berusaha mempersiapkan bekal menuju akhirat. Wa zuhdu fi dunya wa ghayatut tasmir. Dan bersikap juhud. Nah, juhud ini apa? Memalingkan semua sifatnya perkara dunia. Bukannya tidak butuh dunia tapi tidak menjadi prioritas gitu. Prioritas dia adalah akhirat, dunia itu hanya sebagai kendaraan menuju ke akhirat. Jadi kalau sudah menjelang usia tua nih, kendaraan tuh nggak harus bagus-bagus lah, paling nggak ke masjid tuh sampai, ya naik sepeda juga lah, nggak apa-apa lah naik sepeda, yang penting sampai, nggak sampai harus mempunyai kendaraan yang begitu mewahnya. Jadi nggak prioritas lagi tuh kemewahannya itu, apa yang penting tujuan dia ke akhirat, kendaraannya apapun bisa dipakai. Jadi jangan kebalik, benar-benar diprioritaskan dunianya harus mewah, jadi dia berjuang habis-habisan, habis waktunya ini adalah memperjuangkan dia punya kendaraan yang mewah untuk menuju ke situ. Jadi perjuangannya itu habisnya yang di sini nih, untuk mendapatkan kendaraan dibanding ke akhirat. Nah, ini harus dibalik. Prioritasnya pokoknya dia harus sampai ke akhirat. Itu juhud, mengenyampingkan kepentingan dunia. Wa ghayatut tasmir, dan juga melakukan persiapan tasmir yang penuh. Wal jid fil amal, dan sungguh-sungguh di dalam beramal, bitta'ah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqallahu, dan itu pun hanya bagi orang-orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang yang punya keinginan udah masa usia tuanya itu dia juhud, taat kepada Allah, dan orang-orang yang seperti itu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga kita juga mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan besok, insya Allah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat afiat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.